Az-Zaitun terus menuai kontroversi. Bahkan yang paling mengerikan adalah ada pelecehan terhadap agama Islam. Misalkan mereka mengatakan bahwa masjid yang sebenarnya itu di Vatikan. Sementara masjid yang ada di negeri kita ini hanya tempat bagi orang putus asa. Bahkan orang yang berinfak di masjid dituduh sebagai apa? Masjid merampok uang jamaah. Tuduhan yang sangat berat sekali. Ada juga kalimat yang mengatakan bahwa tanah suci umat Islam Indonesia ya Indonesia. Jadi mereka tidak perlu ke Makkah sebagai tanah suci. Ini pernyataan yang konyol dan pernyataan yang betul-betul melecehkan syariat. Belum lagi pengakuan dari para mantan bahwa mereka memperbolehkan santriwati atau pengikutnya untuk berzina demi mengejar uang setoran. Kemudian mereka juga sholat Idul Fitri, laki perempuan campur. Bahkan ada perempuan di depan laki-laki. Ini jelas sebuah penyimpangan dari syariat. Kalaupun para ulama memperbolehkan, itu sifatnya darurat. Kemudian selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa hari ini umat Islam tidak perlu namanya sholat. Ya, karena sholat itu apa? Fase Madinah. Sementara sekarang fase Makkah. Tentu masih banyak kontroversi-kontroversi lainnya yang disebutkan oleh orang-orang ya. Memang kita lihat ada banyak fenomena ya. Ada banyak fenomena yang intinya terkumpul dalam beberapa hal. Satu, kebodohan terhadap agama Islam. Dan dipimpin oleh orang bodoh. Salah satu fenomena akhir zaman, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis adalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan banyak ulama. Hatta idza lam yabqa alim, sehingga ketika ulama rabbani, ulama yang betul-betul paham Al-Quran, paham hadis, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sudah tidak tersisa di sebuah masyarakat, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Orang-orang bodoh. Kalau kita lihat, Panji Gumilang ini orang bodoh sebenarnya. Tidak tahu agama, tidak tahu dalil sama sekali. Orang bodoh. Kemudian, ittakhadun nasr usan juhala, fa'idha su'ili, kalau ditanya tentang beberapa hukum, fa'aftau bigori ilmin, dia akan berfatwa tanpa landasan ilmu. Fadollu, maka sesat, wa'adollu, dan menyesatkan umatnya. Ini fenomena pertama ya, fenomena kebodohan. Dan orang bodoh itu, sekali lagi, sangat buruk ya. Kalau kita punya musuh kita itu pintar, itu lebih baik daripada memiliki kawan yang bodoh, apalagi pemimpin yang bodoh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, ta'awadu billahi min imaratis sufaha. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dipimpin oleh orang-orang bodoh. Ya, karena kalau dipimpin oleh orang bodoh, para profesor, para doktor, demikian juga orang-orang pintar ya ikut bodoh jadinya ya. Kemudian fenomena yang berikutnya adalah apa? Ketidakberdayaan pemerintah. Demikian juga Kemenak. Dalam hal ini tidak ada ketegasan untuk memberikan perlindungan terhadap agama mayoritas yaitu umat Islam. Malah justru kesannya dibiarkan, sampai sekarang belum ada keseriusan kita lihat sampai sekarang. Sampai ketika kita buat video ini belum ada upaya diusut, kemudian diadili dan lain sebagainya. Nah, kita khawatir kalau dibiarkan terus ini menghancurkan generasi. Baik secara moral, tadi katanya boleh zina ya, ataupun secara agama. Dan ini akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bisa jadi akan terjadi pertumpahan darah kalau dibiarkan. Kenapa? Karena ada pelecehan terhadap simbol-simbol Islam. Haji, tanah suci, masjid, dan lain sebagainya. Oleh karena itu harapan kita adalah satu, umat Islam hendaklah berhati-hati dalam memilih orang-orang yang Anda bergabungnya untuk dakwah atau untuk ngaji. Hati-hati memilih komunitas. Maka tanyakan para ulama, tanyakan orang sudah jelas. Yang kedua adalah apa? Hendaknya kita terus belajar, biar tidak gampang ditipu sebagaimana penipuan yang dilakukan oleh Abu Toto ini, Panji Gumilang ini. Kan penipuan yang luar biasa, sangat mengerikan sekali. Berikutnya kita mengharapkan pemerintah untuk segera turun tangan, mendakwahi mereka agar mereka tobat, kemudian mereka segera menyesali dan menyatakan tobat secara tertulis maupun di video bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merupakan sebuah kesesatan dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hukumannya adalah apa? Mereka tidak boleh menyebarkan ajarannya dan mereka harus diberikan hukuman-hukuman yang membuat mereka sadar. Saya kira itu yang penting dilakukan oleh kita sebagai umat Islam ataupun pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.